Rumah tangga bahagia butuh dicatat dan diingat-ingat oleh kita semuanya. Rumah tangga yang bahagia itu rumah tangga yang dibangun di atas rasa cinta dan rasa kasih sayang. Butuh diingat-ingat, rumah tangga yang bahagia itu adalah rumah tangga yang dibangun di atasnya rasa cinta dan rasa kasih sayang. Dua ini kalau ada di dalam rumah tangga, insya Allah akan terjalin mawaddah warahmah. Maka bagi suami istri harus mengupayakan dua poin tadi jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Kalau sudah hilang, hampa kehidupan itu. Kehidupan rumah tangga kalau tidak ada rasa cinta dan rasa kasih sayang, itu kehidupan yang hampa. Koyok-koyoke ora ono urip. Mati. Soalnya apa? Tidak ada mawaddah warahmah. Tidak ada rasa cinta dan tidak ada rasa kasih sayang. Maka kajian ini adalah membahas kaidah-kaidah di mana bisa terwujudnya mawaddah warahmah, dan dengannya akan apa? Akan terwujud al-hayatu zaujiyatu, kehidupan yang bahagia untuk pasangan suami istri. Kaidah yang pertama, yang selalu harus kita ingat, dan ini poin penting, adalah yang ngasih kebahagiaan dan yang ngasih rasa kasih sayang dan yang ngasih cinta siapa? Allah. Ini kaidah pertama yang harus diingat-ingat. Yang ngasih kebahagiaan, yang ngasih rasa cinta, yang ngasih kasih sayang, itu siapa? Allah. Oleh karenanya ini poin pentingnya. Oleh karenanya taati Allah dan jangan bermaksiat kepadanya. Ini harus dipahami dengan bagus. Suami istri kalau dia semakin cinta kepada Allah, semakin taat kepada Allah, maka akan semakin terjalin rasa cinta dan rasa kasih sayang terhadap keduanya. Itu kaidahnya itu. Kalau istri taat kepada Allah, suami taat kepada Allah, maka cinta itu semakin tumbuh. Rasa kasih sayang itu semakin tumbuh terus, tumbuh. Sewenang itu tumbuh, kasih sayang itu tumbuh terus. Karena apa? Karena Anda itu hubungannya ke Allah. Allah lah yang menaruh kasih sayang, Allah lah yang menaruh rasa cinta. Itu Allah. Jelas ini insyaallah. Nah, berarti kalau suami itu maksiat kepada Allah, maka rasa cinta itu akan terkurangi secara otomatis. Kalau seorang istri itu maksiat kepada Allah, maka akan terkurangi rasa cinta dan rasa kasih sayang. Udah otomatis itu terkurangi. Masya Allah, terkurangi. Perhatikan dalil tentang ini. Dalil yang mendasari kaidah tadi adalah rahimallahu mra'an qama minal laili. Semoga Allah merahmati seorang suami
qoma minal laili, suami itu bangun malam. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan suaminya, bangunkan istrinya. Fa in abad, jikalau istrinya itu enggan, enggak mau bangun, rasya wajaha bilma, dia percikan air ke wajahnya. Jadi suaminya bangun malam, terus dia membangunkan siapa? Istrinya. Dibangunkan istrinya. Lihat, saling apa? Saling tolong menolong di atas ketaatan. Ketika dia saling tolong menolong di atas ketaatan, apa kata Rasulullah? Allah merahmati dia. Allah merahmati dia. Allah memberikan kasih sayang. Allah memberikan kasih sayang. Begitu pula lihat, wa rahimallahu imra'atan, Allah merahmati seorang istri, qamat minal laili, dia bangun malam, wa aiqadhat zaujaha, lalu dia membangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya enggan, rasyad wajahu bil ma'i, dia percikan air di wajahnya. Jadi kalau suaminya dipercikan air oleh istrinya supaya bangun malam, marah-marah atau enggak? Jangan marah-marah. Harus legowo, harus nerima. Karena apa? Demi terwujudnya sebuah kebahagiaan dalam rumah tangga. Maka hadis ini dijadikan acuan bahwasanya kasih sayang, kebahagiaan itu bangunannya, pondasinya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita taat kepada Allah, maka semakin kita itu bahagia. Karena apa kau bahagia? Tambah seneng, tambah cinta, tambah kasih sayang. Harusnya suami ngaji, istri ngaji, itu tambah cuwinta, tambah bahagia. Soalnya mencari ilmu itu sebuah apa? Sebuah ketaatan yang luar biasa, ketaatan nomor 1. Afdhala, inna afdhala ta'ati tolabul ilmi. Ibadah yang paling apik adalah mencari ilmu. Berarti harusnya ini harusnya kan, harusnya orang yang pencari ilmu, suami mencari ilmu, istri pencari ilmu, harusnya itu bahagia. Kok nggak bahagia? Berarti apa nih? Apa nih kalau nggak bahagia? Ada apa ini? Ada masalah berarti ini. Onder diri sing onder dirinya itu semasalah itu. Harusnya bahagia. Karena apa? Karena rumah tangganya dibangun di atas ilmu, di atas ilmu. Dan ilmu itu ibadah yang paling afdol, ibadah yang paling afdol. Jelas insyaallah ya, lihat. Poin yang kedua, teman-teman semuanya, rasa cinta itu, saya ulang, rasa cinta itu akan bertambah kalau kita mentaati Allah. Ada seorang laki-laki datang ke Hasan Al-Basri. Seorang laki-laki itu datang ke Hasan Al-Basri. Ngapain? Mengadukan perihal rasa cintanya itu sudah hilang terhadap istrinya. Berbeda ketika awal-awal menikah. Kalau awal-awal menikah gimana? Cinta kan? Cinta awal-awal biasa, awal-awal nikah itu kan biasa. Makan disediain, tidur diantarin, ke kamar mandi diantarin, handuk disiapin, makan disiapin awal.
Setelah 1 bulan, cari makan dewi, mandio dewi, cari handuk dewi, kabeh dewi. Loh, ada apa yang membedakan awal nikah dengan agak lama dari menikah? Kenapa perlakuannya kok berbeda? Coba bayangkan. Kenapa rasa cinta yang terbangun di awal, kenapa kok lenyap di tengah-tengah perjalanan dalam pernikahan? Apalagi wis tuwek, bojone tuwek, sing wedok padha tuwek, itu harusnya lebih sayang gitu ya, harusnya lebih sayang. Ini malah enggak, turu yuk dewenan, ya kan? Wis kabeh wis ya cerit-cerit ya jerit-jerit ya, menjerit-jerit ya sendiri-sendiri gitu kan. Harusnya kan enggak, harusnya itu apa? Enggak. Kenapa ini terjadi? Itu ditanyakan kepada Hasan Al-Basri. Kok bisa terjadi tafawut, perbedaan antara nikah di awal dengan nikah di akhir-akhir ini? Apa jawaban Hasan Al-Basri? Jawabannya adalah nam ughud basaraka, tundukkan pandangan kamu. Maka setelah 1 minggu datanglah ke kami lagi. Datanglah ke kami lagi. Selama 1 minggu si laki-laki ini tidak pernah kecuali menundukkan pandangannya, nundukkan terus, nggak lihat perempuan. Kalau kita laki-laki kita sana perempuan dilihat, kalau nggak lihat perempuan lihat apa? TV ya. Lihat TV iklan perempuan, lihat HP iklan perempuan, ya kan? Nah, iya kabeh wedok terus wis gitu. Di kantor perempuan, di pasar perempuan, di mana-mana perempuan. Atau lihat, ketika kembali 1 minggu setelahnya, setelah 1 minggu setelahnya, apa yang terjadi? Kata beliau, kata si Rasul itu, faqad raddallahu alayya, Allah telah kembalikan kepadaku rasa cintaku. Jadi rasa cinta itu dikembalikan Allah lagi. Kenapa? Karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketaatan dialah Allah kembalikan apa? Rasa cinta itu. Berarti bisa disimpulkan, rasa cinta seorang istri, rasa cinta seorang suami itu akan punah dan akan hilang itu ya karena maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelezatan menikmati suami dan menikmati istri itu akan hilang kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat orang yang zina di luar, kemudian dia terapkan di istrinya, istrinya hampa harus sama istrinya. Tapi kalau kenapa gak hampa? Karena dia sudah pakai di perkara-perkara yang haram. Kalau dia melihat wanita lain dengan secara nikmat, lezat, cobaan diwit delok bojo lak kurang. Harusnya kita itu melihat istri, walaupun istriku welek gitu kan, harusnya melezatkan dibandingkan dengan melihat wanita yang lain yang itu cantik. Harusnya. Kenapa? Karena ele-ele opiye tetap dia adalah istriku. Ele-ele opiye wae tetap dia adalah istriku. Dia halal bagiku. Secantik-cantik orang di TV gitu kan, bisa nggak Anda menikmati? Bisa Anda cium? Bisa Anda kumpulin? Gak iso, berarti ya ora enak loh. Ya ora enak. Ora iso apa-apa no. Walaupun istri kita gemuknya 1 ton, gemuknya 1 ton, ya tetap melihat dia itu lebih lezat dan lebih nikmat dan lebih merindukan kita dibandingkan dengan istri orang lain atau wanita lain. Nah, jelas insya Allah. Nah, jadi karena maksiat itulah
yang menjadikan rasa cinta itu hilang dari istri atau hilang dari suami. Rasa rindu itu akan hilang, rasa kebahagiaan itu akan hilang di saat apa? Di saat kita itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wahai suami, wahai istri, ya, tundukkanlah mata-mata kamu dari melihat yang tidak mahramnya. Taatilah Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan memaksiatinya. Karena apa? Cinta, bahagia itu miliknya Allah selalu. Miliknya Allah selalu, bukan milik kita dan bukan di tangan kita. Maka seharusnya kita selalu mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ad-Da'u wad Dawa menyebutkan tentang ucapan ulama salaf. Beliau itu mengatakan begini, inni la'asi, sesungguhnya aku la'asi Allah, sungguh aku bermaksiat kepada Allah. Si suami itu menceritakan, sungguh aku itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fara'aitu khuluqa dabati wa mro'ati. Efek sampingnya aku bermaksiat adalah aku melihat istriku dan binatangku tidak taat kepadaku. Coba lihat ketidaktaatan seorang istri gara-gara apa? Gara-gara apa? Maksiat suami. Coba aja, jangan dicoba, jangan dicoba. Kalau ada kata Mas yang kacamata ini, Mas apa? Mas apa? Mas Ion ya. Mas Ionnya ini coba sudah ada di hatinya itu cinta sama wanita yang lain. Cinta, contoh aja Mas, ada cinta dengan wanita yang lain. Udah sama-sama lihat, istri antum secara otomatis itu akan berkurang rasa cinta. Udah otomatis itu, udah otomatis. Kalau si laki-laki itu main pacaran dengan wanita yang lain lewat WA, itu sudah otomatis akan terkurangi ketaatan dan seterusnya. Bahkan istri pun akan melayani kamu hanya sekedar pelayanan, hampa rasa cinta, hampa rasa kenikmatan, hampa rasa bahagia. Itu sudah otomatis. Oleh karenanya ya, hati-hati wahai suami, pertahankan ketaatan kita demi kebahagiaan rumah tangga kita. Begitu pula seorang istri, pertahankan ketaatan kamu kepada Allah, naam, dalam rangka kebahagiaan rumah tangga kita.